tahun. Atas panggilan serabi banyak. Siap-siap dong bisa Di kantor heula karasa beli aya rapat heula di. Mana? Rambut ya. Sampai bebas. Mah biar bebas. Hapunten bayi di sarangan mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mah dicicil itu isian administrasi itu. Ada gangguan ya biasa. Pemberi mau keteteran mau dua wakaya pengen cuma kayak ini dia. Tapi dalapannya sebenarnya. Alhamdulillah ini mah kerja mudah-mudahan tak ada masalah. Berbahagia ada waktunya Pak. Tapi nanti dia kasih bukan kemalas di bawah gara-gara nanti udah asli di Selawi, ini di Selawi. Selawinya di mana? Abi mah di Limbangan Pak. Anak Limbangan. Jaket SMP Jati ya, SMP 1 Kemarin. SMP Jati itu. Hari ini mah SMK di dia ya. Apa itu berarti di akuntansinya itu tuh di apa? Itu aja nama Bapak. Untuk Iya, thank you Pak. Sini cek dulu. Hurung teh pilih teh hurung di atas ngerekam. Ya. Dan biasanya ngobrolingan kami mau orang serius. Jadi kadang-kadang ya lah kalau canak serius nyantai we. Jangan huru ya. Sehat keluar sadayana. Karena di kamar darinya. Mohon sama tas kemarin. Tegang. Isi yang paling serius kita menangis itu. Tinggal ngajar ya Pak itu panu rada. Input ke dokumen sudah semua. Ada masalah nggak input instrumen umpan balik lampiran 3 LMS? Udah Pak. Udah ya sebelum besar nggak ada masalah ya input. Cuman memang tidak diinput yang hasil scan, jadi kita di situ ngisi aja Bapak, ngisi langsung. Kalau nanti mau memang mengisi aja. Paling nanti inputnya sama apa di dokumen sebagai kemarin itu di input dimasukkan ke karya. Memang nggak ada yang input kalau nggak salah. Pokoknya bisa aja sama kalau ada yang perlu diinput saja. Lokatnya tidak ada apa, tidak ada suruh input. Kalau pendampingan yang suruh ngisi teh kemarin aja pendampingan yang kedua. Nah yang P3 teh sampai sekarang nggak kebuka. Biasanya mah kebuka dulu. Jadi nggak tahu apa-apa aja gitu. Tahunya kan dari Bapak W tadi informasi. Tapi lancar lah semuanya, mau proses lancar, terus tindak lanjut pendampingan sebelumnya, mudah-mudahan sekarang lebih baik dari pendampingan sebelumnya. Kemarin itu udah lumayan, udah cukup baik ya, dokumen udah lengkap ya, kayak asesmen dulu dan lain-lain. Nah ini mungkin langsung ke pertanyaan nih, berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak,
apa yang kurang baik perlu ditingkatkan menurut Bapak Ibu terhadap kompetensi Bapak Ibu. Jadi apa kompetensi yang kurang baik yang perlu ditingkatkan, kira-kira apa? Kalau bisa ya menurut masing-masing responden, kata sekolah apa kekurangannya, kelebihannya dulu kalau bisa, ada nggak coba dibaca kira-kira kelebihannya apa, kekurangannya apa, terus kita aja dulu. Baik, kalau untuk yang pembalik dari yang baiknya dulu ya Pak ya. Lebihnya itu saya dinilai oleh kepala sekolah dan rekan guru sejawat itu ada yang poin tinggi itu pada beberapa kompetensi seperti menunjukkan praktik pengembangan diri. Jadi sudah berdasarkan kesadaran dan kemauan, sudah memiliki motivasi internal dan kompetensi di dalam memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Itu komentarnya sudah baik. Terus kemarin juga saya melakukan supervisi dengan kurikulum. Sudah ada kata ibu kurikulum sudah banyak perubahannya gitu Pak, sudah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian di dalam penggunaan media juga sudah inovatif, kreatif. Kemarin yang pas memimpin visi guru penggerak juga katanya sudah terarah gitu Pak diskusinya, sudah mengenai materi. Nah, kemudian dari respon dari peserta didik bahwa pembelajaran di kelas juga mendapat poin yang tinggi, seperti guru mencatat semua masukan murid, ada refleksinya gitu Pak, menjalankan refleksi. Kemudian yang kemarin dapat nilai tinggi itu dari proses pembelajaran Pak, dari kayak mengajar di kelasnya itu sudah memenuhi kebutuhan mengajar murid, sudah menyenangkan kata murid. Itu kelebihannya. Kemudian untuk kekurangannya kemarin saya dapat poin rendah itu poin 3 di ini Pak, bagian kepemimpinan pengembangan sekolah menurut Ibu Kepala Sekolah dan rekan sejawat. Jadi ada beberapa tujuan atau kegiatan yang saya lakukan tapi belum terlalu berdampak gitu terhadap pengembangan sekolah. Jadi masih mengembangkan diri sendiri, belum bisa mengembangkan belum sekolah secara keseluruhan belum, masih kurang. Kalau dari respon murid itu yang rendah itu seperti mengajak belajar bersama dari sekolah lain, kan di situ ada harusnya guru tuh kayak studi banding gitu Pak, mengajak teman-teman dari kelas lain atau dari sekolah lain untuk belajar bersama. Nah, kemarin dapat poin rendah dari peserta didik, memang saya belum melakukan itu untuk studi banding ke sekolah lain belum. Jadi memang tuntutan dari sana yaitu harus ada studi banding sekolah lain, bukan antar kelas saja. Antar kelas, tuntutannya agak berat juga antar kelas atau sekolah lain dan memang belum dilaksanakan. Memang sulit itu mah, karena dia juga harus khusus melihat ke sekolah lain kan, bukan harus ada izin dulu, lumayan agak rumit. Berarti nggak apa-apa, yang lain juga belum tentu lah bisa melaksanakan kayak gitu. Bagus. Terus ya, terus yang ini yang poin 3 itu dari murid itu kayak pemberian sumber belajar Pak, karena memang kan terbatas di sini tuh buku, masalahnya di buku tuh hanya ada beberapa buku, muridnya banyak gitu. Makanya saya mengadakan kemarin mencoba membuat literasi digital yang jadi menuntun dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir, saya membuat ke dalam flipbook gitu Pak. Mencoba lewat HP masing-masing. Ya, lewat HP. Jadi karena ini saya mendapat umpan balik, anak-anak bilang kalau saya itu cara mengajarnya kurang memberikan sumber belajar. Makanya kemarin mencoba membuat itu digital book. Bagus. Tanggapan anak-anak gimana? Senang?
senang belajar sih. lewat HP ya. Lewat HP katanya bisa belajar sambil bermain. Geser-geser gitu ya. Softwarenya Flipbook atau PDF atau ada contohnya boleh Saya saya lihatnya saya bikinnya di Canva, Pak. Oh, Canva bisa ya Flip. Ya. Ya, betul Canva bisa ya. Jadi tidak usah download aplikasi gitu Bapak, karena kan memori anak mah penuh Iya. katanya. Kadang-kadang anak juga kalau di daerah mah HP masih sulit ya, anak-anak punya HP-nya juga jarang yang canggih. Kadang kuota tidak ada, jadi pas Kuota lagi. kendalanya itu pas ngerjain ini tuh pakai hotspot saya. Nggak mau ada, kadang-kadang di lain pihak punya kuota anak-anak tapi kuotanya kuota chat nih Iya, kan, nah cuma gitu. bisa WhatsApp saja. WhatsApp juga kirim video nggak masuk, ini nggak masuk. Iya, jadi susah. Itulah bener, kendalanya. Pak. Kendalanya itu kan kemarin pengen menerapkan literasi digital gitu Pak. Namun memang benar banyak sekali kendala dan kita harus berkorban. Seperti ini Pak, saya Bagus luar biasa. jadi di Bengkulu gitu. Luar biasa, ini bagus kayak buku ya. Bagus solusinya tuh luar biasa. Ini betul-betul guru penggerak. Dan memang masalahnya iya di kuota, Iya. kemudian di internet. Iya saja atau Ini pakai wifi padahal ini udah pasang berarti speedy mah ada. udah ada Pak. Cuma tidak kejangkau semua. Pada tinggal ini memang susah juga ya. Apa maksudnya pakai ada buat menyebarkan wifi itu ke tiap sudut. Oh iya, pakai router. Router ya. Bagus. Jadi di sini tuh saya tuh ada dari awal kegiatan upaya si anak teh. Jadi kita tidak perlu infokus istilahnya. Infokus kan suka rebutan. Jadi anak bisa mengikuti. Bagusnya luar biasa. Coba-coba aja Bapak gitu. Misalnya di kegiatan awal saya menayangin video langsung biasa diklik gitu Pak di sini. Biar anak kan bisa pakai juga di Yang kendalanya itu di sinyal. Kita udah kreatif sinyal. Oh jadi bisa langsung Di YouTube ya. jadi nggak cari sendiri mah kan anak-anak kemana-mana. Kalau ini mah udah kita arahkan gitu Pak. Ada banyak musik juga. Manusia melakukan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, seiring dengan waktu, cara dasar ternyata sudah tidak dapat Jadi istilahnya ini tuh tindak lanjut dari umpan balik anak-anak. Saya coba membuat solusi. Flipbook ya, lengkap ya. Bagus luar biasa sudah bisa menemukan solusi. Ada hal lain lagi yang kemukakan tentang feedback umpan balik potensi yang sudah dikuasai yang belum. Kompetensi yang belum dikuasai mah ini kayak mendorong murid dan rekan guru aja Bapak, saya yang agak sulit untuk meningkatkan kompetensi seperti mendorong yang seperti kemarin ya masih itu masalahnya mendorong kolaborasi seperti mengajak rekan guru untuk mengikuti CGP aja sulit gitu Pak. Sudah masuk di berbagai sisi tapi masih gimana ya belum terbuka aja mungkin Pak. Memang kadang-kadang karena kesibukan, karena satu dan lain hal. Coba aja dulu. Yang penting kita sudah mengajak. Selama kita mengikut ya udah. Tapi murid mah positif ya tanggapannya dengan perubahan. Bukan murid mah menginginkan selalu ya perubahan. Kayak kan guru kadang-kadang ya ngapain sih gitu mah capek. Kadang-kadang ngurus rumah tangga aja belum ini apalagi gitu. Jadi murid mah, gue sekarang mah jadi baik. Alhamdulillah. Bagus. Muridnya positif ya. Muridnya positif sekali. Itu mungkin ya. Lanjut kita ke pertanyaan kedua. Apa rencana Bapak Ibu ke depannya untuk mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Bapak Ibu miliki? Bagus tadi sebelumnya Ibu udah bikin buku kayak gitu ya. Ada lagi hal lainnya selain Ibu membuat inovasi membuat buku, hal lainnya supaya mengasah kompetensi yang belum dikuasai juga yang sudah supaya lebih baik lagi. Untuk peserta didik, saya ingin seperti tadi yang mengembangkan inovasi
si flipbook itu bukan hanya saya yang bisa membuat gitu Pak. Untuk kedepannya peserta didik juga bisa membuat. Jadi kan kadang-kadang kalau misalkan memakai buku, mereka itu kadang ketinggalan bukunya, kadang hilang. Jadi kalau sudah ada di handphone, kan kalau handphone dibawa-bawa ya kemana-mana. Jadi saya juga ingin mengembangkan kompetensi yang saya miliki sehingga murid itu bisa punya gitu seperti saya. Kayak kalau sekarang kan baru sebatas saya bisa teknologi, saya berikan ke murid, tapi murid belum bisa seperti saya gitu Pak. Jadi nanti untuk kedepannya kompetensi yang saya miliki itu murid itu harus miliki gitu, inginnya. Bagus. Kalau rekan guru agak sulit ya. Kalau rekan guru lebih tantangannya lebih berat kalau mengamalkan murid. Ya kita kan ngajar ya sehari-hari, murid itu bisa mengikuti. Kalau rekan guru karena punya kesibukan agak berat. Atau menurut Ibu Upan justru ada kemungkinan nggak nih rekan-rekan guru juga punya kemampuan potensi kemarin gitu? teh kayak gini Pak, rekan guru teh udah ada lah istilahnya ngajak, ngajak gini. Kan kalau kemarin saya terus yang ngajak ya, tapi sekarang alhamdulillah ada unpam paling begini. Ibu katanya kapan mau ngobrol bareng-bareng gitu, mau di mana katanya, terus mau ngebahas apa. Saya pikir kan kalau menjelaskan CGP tapi tidak ada buktinya ya, kompetensi-kompetensi yang saya miliki atau yang ingin dikembangkan. Kemarin itu saya coba lewat PMM Pak, yang platform Merdeka Mengajar, kan memang dari dinas harus dikerjakan. Nah di sini tuh memang belum 1% pun mengerjakan. Tapi login udah. Nah akhirnya saya juga emang dulu Pak. Akhirnya kemarin selama 3 minggu saya mencoba mengerjakan, dan kemarin tuh bulan ini dapat sertifikat saya tuh Pak dari mengerjakan teh. Karena ada dorongan gitu ke guru-guru ya, pengen ngajak kolaborasi, tapi apa gitu. Pas saya pikir-pikir gimana kalau ke PMM. Nah jadi setelah saya dapat sertifikat, jadi mereka tuh lebih lebih punya keinginan, hayu Bu sekarang mah mau nyobain belajar PMM. Dan ternyata PMM itu isinya tuh hampir mirip dengan guru penggerak Pak. Ya cuman kalau itu kan belajarnya sendiri, mandiri, tidak dituntun. Kayak kemarin yang pelajaran disiplin positif ada, profil Merdeka Mengajar ada. Anak saya coba ke guru tuh ngajak mengisi itu. Akhirnya kemarin sudah pernah kumpulan sekali, umpan baliknya lumayan. Sekarang menjadi ada ketertarikan untuk belajar bersama gitu Pak. Untuk kedepannya kan sama-sama ingin mengembangkan kompetensi ya Pak ya. Tapi saya ininya ke PMM dulu gitu, mengerjakan PMM dulu. Yang didapatkan sertifikat tentang apa? Yang satu itu yang berhasil? Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ya. Terus profil pelajar Pancasila. Satu lagi teh yang disiplin positif. Disiplin positif ya. Tapi yang dapat cuma satu ya? Atau udah tiga-tiganya udah dapat? Yang dua teh udah, yang satu sedang menunggu proses validasi. Luar biasa, berarti diperkirakan 3 yang kalau keluar sertifikat. Iya diperkirakan. Kemarin juga kan udah sosialisasi yang cara membuat aksi nyata ke guru-guru teh. Jadi dari hal terendah dulu lah. Kalau mengajak guru berkolaborasi di CGP itu agak tinggi gitu Pak tingkatannya. Jadi kita mulai dari yang langkah kecil dulu maksudnya gitu. Bagus tuh, jadi mengajak guru-guru mencoba yang mudah dulu aja ya. Mudah dulu. Padahal nanti mah pengennya mengembangkan sekolah gitu Pak. Cuman kan kalau mengembangkan sekolah kita harus punya kompetensi dulu ya Pak ya. Nah caranya kemarin itu mengajak guru untuk ke PMM terlebih dahulu sebelum ke CGP. Kemarin mah CGP, tapi ternyata pikirannya mungkin CGP makan udah tantangannya memang udah kuota dan lain sebagainya. Jadi agak sulit juga memang. Bukannya mereka tidak mau, mungkin saja kok gimana nih cara daftarnya, kan harus lewat SIM PKB ya. Jadi kesulitannya di sana, apalagi harus masukin essay yang panjang lebar, dibatasi berapa, 2.000 kata ya, minimal 1.000 ya, maksimal 2.000. Aduh. Tapi kemarin lumayan Pak, yang di SMK ada yang daftar 3 orang membimbing pengisian esai. Nggak tahu lulus apa enggak, ada belum. Ya, mudah-mudahan lulus. Sama si ibunya juga daftar lagi, mudah-mudahan lulus.
bagus. Bareng-bareng angkatan 11 kan ya? Oh iya, angkatan 11. Belum ada info ya gitu. Belum, Pak. Katanya mau Februari. Katanya. Februari masih lama. Tapi kan Ini juga bakal dipending kayaknya kita akhirnya. iya, 2 bulan. Dipending ya, Februari baru mulai lagi, udah pemilu ya Kalau seperti lihat di tugas mah yang masuk ke kelasnya Bapak teh Februari. oh gitu, berarti hebat ada kemungkinan Februari. Bapak teh Februari. Nyantai ya, tapi dilami-lami kadang-kadang orang besok Nah, kilat deui. gitu. Karena Oh, kita iya. ngobrol naon ya ke kelas gimana kumaha. Kalau Kita itu lihat aja perkembangan. Kalau bisa mah walaupun dipending tetaplah dipersiapkan dari sekarang, jangan sampai yang PP juga disiapkan dari sekarang. Udah perlu banyak mungkin dulu paham ya. udah bikin. Wah bagus luar biasa. Padahal hari ini mah nggak perlu ada RPP itu ya. Oh, gitu. Boleh kita saya lihat. Ini ya. Udah bagus. Ini masih belum modul ajar ya. Ini mau Iya apa? Pak, baru itu mah kurikulum 13. Karena di sini mah emang belum. Oh belum? Belum merdeka belum ada kelas 1 juga belum. Kelas 7 tapi kelas. baru mengadopsi bagaimana cara belajar kurikulum merdeka. Cuman masih merdeka belajar mandiri kok. Yang berbagi. Udah ini udah bagus. Nanti saya harus mengkoreksi. Iya, Koreksi harus boleh. ditambahkan. Bisa ada yang kurang lebihnya. Itu udah Nanti aja. sosio emosionalnya Pak udah masuk. Udah masuk ya bagus. Udah paham. Berdiferensiasi. Udah tahu tuh saya nambahin apa ya kalau udah pada masuk. Tapi Bapak lihat Billy lepat itu teh lebatna sosio emosional naon gitu Pak. Abi itu kan emang masih bingung oge. Sama sih saya juga masih belajar. Ini udah bagus luar biasa. Kayak belajar kayak berdoa bersama di awal itu teh masuknya teh ke kesadaran diri apa manajemen diri masih bingung nentuin gitunya Pak. Sama cuma Abri. Yang Yang dikoreksi. Nanti ada kopinya aja. Jadi nanti kalau yang mau pay 4 lah kita diskusi. So juga kalau ada waktu luang nanti kita diskusi. Itu udah berarti bagus ya, kompetensi udah terbayang ya, mengembangkan kompetensi apa saja. Siapa saja yang akan Bapak Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Bapak Ibu miliki. Tadi kan yang dilibatkan guru teman sejawat ya yang diajak. Sejawat. Terus siapa lagi nih kira-kira? Sekolah. Jelas ya kepala sekolah. Murid ya. Murid. Orang tua Pak untuk yang saya kan kurang kolaborasi yang kompetensinya tuh. Bagus tuh. Jadi pengen sama orang Orang tua. tua memang diundang untuk membuat kesepakatan kelas. Ketika kesepakatan kelas sudah jadi, ada baiknya disosialisasikan. Tapi sekarang kan zaman sudah modern ya, bisa pakai grup WhatsApp orang tua. Bapak Ibu ini hasil kesepakatan kelas, jadi bisa disampaikan lewat grup WhatsApp. Kita boleh nih kalau ini undang orang tua ke sekolah. Tapi kadang-kadang kan orang tua punya kesibukan tersendiri ya, susah ya yang namanya undang. Tapi kalau WA, saya yakin setiap orang tua hari ini rajin mereka buka WA ya. Kemarin tuh nyobain yang membuat keyakinan kelas Pak. Saya share ke grup. Dan tapi orang tua teh nggak langsung setuju gitu, ada kayak pertentangan seperti itu. Saya bilang di situ teh kan udah sepakat tidak datang tepat waktu gitu. Kemudian ada beberapa orang tua yang yang anaknya pesantren. Katanya Bu kalau di pesantren suka sholat duha dulu di pesantren. Saya bilang kan di sini juga sholat duha sama ibu gitu. Tapi kalau di pesantren itu emang wajib. Jadi si anak teh mau nggak mau ke sekolah setengah 8. Bagaimana? Ya banyak lah Pak jadinya. Kalau sekolah kita kan masuk jam 7. Iya jam 7 tidak bisa Ini tidur. Riko nih orang tuanya pengen Ya, masuk jadi jam Riko. 8. Ya, kegiatan sekolah nggak bisa sholat duha ada aja kalau apalagi sekolah punya Di sekolah ada sholat duha. Gimana hasilnya negonya nih? Kita mengalah atau Kemarin teh mencoba ke pesantren ya. Kan ada lumayan ya banyak. Terus ya kata akhirnya pesantren yang kebijakan. Jadi boleh sholat duha dilakukan di sekolah gitu dengan catatan melakukan sholat duhanya dibimbing, tidak dibiarkan gitu. Takutnya anak jadiin alasan. jadi sholat duha nanti menurut pesantren itu ada rasa ketakutan itu. Atau kita bikin laporan aja. Ya bisa lah lewat komunikasi di pesantren. Pesantrennya biasanya sekaligus punya sekolah. Biasanya pesantren punya sekolah atau pesantren tapi itu ada kebijakannya wajib sholat duha. Soalnya kemarin bilang kalau kebijakan di sekolah tidak bisa
Iya, ini tahu, lagi ya karena sekolah jam harus 7 harus ke dinas gitu, bilangin gitu. Soalnya tidak mau ada perlakuan berbeda gitu Pak. Kemarin teh akhirnya dari pesantren ya udah katanya boleh. Berarti bagus nih komunikasi dengan orang tua lancar ya, kolaborasi memang sudah bisa dibentuk dan orang tua pun berani mengungkapkan masukannya. Luar biasa. Nah, itu mungkin selanjutnya, apakah Bapak Ibu sudah mempelajari modul 2.2? Apa yang dipelajari pada modul tersebut? Tadi modul Hanet 2.2. keneh Pak. Kanet kene. Waduh, 2.2 kemarin tuh tentang pembelajaran sosio emosional yang harus menerapkan 5 KSE ya Pak ya. Iya. Sebenarnya teh itu teh udah sering dilaksanakan dan setiap kelas juga melaksanakan, tapi memang baru tahu di modul 2.2 kalau itu tuh sosio emosional. Seperti kan belajar tentang kesadaran diri, kemarin tuh manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, sama satu lagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seperti gini aja Pak, yang kayak saya kan kalau di kelas melakukan refleksi misalnya gimana anak-anak pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak. Saya suruh anak-anak memilih emoticon ya, emoticon yang kayak di HP itu. Maksudnya kan biar anak tuh seru, kan suka heboh ya kalau ada sesuatu gambar-gambar yang dari handphone. Emoticon yang itu mau senyum, mau gambar sedih, tolong ekspresikan. Nah itu sebenarnya sudah saya lakukan, tapi ternyata itu tuh ada di pembelajaran sosial emosional, itu tuh termasuk ke dalam katanya kesadaran diri, manajemen diri ya Pak ya. Itu tuh dan penting dilakukan. Awalnya mah melakukan itu tuh karena seru-seruan aja gitu Pak. Kayak gimana kabar kalian hari ini, kayak bertanya kabar, cuman beberapa menit saya biasanya nanyain kabar. Tadinya kan saya nganggap itu hal biasa aja gitu. Mau disampaikan atau tidak juga itu mah cuman kepedulian kita aja gitu asalnya. Tapi ternyata setelah belajar yang modul 2.2 itu tuh penting ada pada sosio emosional, itu tuh termasuk ternyata yang sering kita lakukan yang kita anggap kecil itu, ternyata itu tuh memang yang paling penting dan harus Diterapkan. seperti ice breaking ya Pak ya. Kan suka menerapkan ice breaking. Awalnya mah menerapkan ice breaking itu karena biar anak enak aja, biar anak enjoy. Ternyata di sini ada tuntutannya memang harus melakukan gitu. Bagus ya, jadi sudah di kelas juga sudah berusaha Sebenarnya diterapkan. mah sudah diterapkan gitu, cuman ada yang belum teh, yang kayak teknik stop. Kemarin belajar teknik stop yang ketika anak sudah capek, sudah kesel, sudah misalnya anak sudah berdiskusi gitu kan, sudah pikirannya udah nggak konsentrasi, maka dilakukan teknik stop. Kayak kita berhenti dulu, ambil nafas, terus anak dibunyiin kayak musik relaksasi gitu Pak. Nah itu emang belum pernah dicoba, belum sama sekali dicoba. Nanti mungkin kedepannya mau mencoba itu. Kadang-kadang cocok-cocokan gitu. Iya. Ada juga yang nggak cocok. Ternyata jadi tunduk. Tunduk ya, kadang-kadang betul jadi nunutan. Kadang-kadang karena ice breaking juga cocok-cocokan. Saya kadang-kadang kemarin tuh yang permainan salaman tuh cocok tuh, kayak yang dongeng harimau gitu kan. Cocok dengan saya karena saya juga jarang ngebodor itu di kelas. Ternyata bisa ogen kan bikin orang ketawa dengan permainan harimau kayak gitu. Itu sampai saya keinget-inget. Kemarin ada yang PPL, PPG 2 orang. Kan saya suka video. Atau gue minta ice breaking katanya. Aduh, saya pakai ice breaking yang Bapak yang harimau. Sukses Pak. Semua orang ketawa, nggak ada yang nggak. Kamera yang teman saya kan juga sama kamera ya, ada 3 orang. Pada ketawa semua. Alhamdulillah berhasil. Bermanfaat banget nih Bapak yang harimau. Ini saya tuh penasaran yang itu, yang emoticon itu di HP ataukah di print, misalkan kamu misalkan saya senang pembelajaran hari ini, ambil emoticon yang senyum masukkan ke kotak atau gimana, bisa diperjelas ya? Kalau kemarinnya yang udah saya biasanya kan di Infokus. Oh, di Infokus. Ada beberapa emoticon gitu Pak. Jadi anak-anak teh ada yang menyentuhnya atau berekspresi, misalnya
saya 1, 2, 3 ekspresikan gitu, ngikutin yang kayak ada di Jadi muka anak-anak semuanya ada ekspresi macam-macam, ada yang ketawa. ada yang manyun, ada yang nangis, ngikutin itu sesuai yang dia rasakan. Nanti kalau misalkan ada yang kayak marah apa nangis, saya nanya kenapa ekspresinya begitu. Atau udah tadi cuma nggak dikasih kesempatan sama temen, saya mau ngomong presentasi temennya nggak ngasih, mau dia terus yang ngerjain. Oh jadi kan kita tahu nih si anak itu dari ekspresinya itu menggambarkan dia nggak suka gitu. Menarik sekali, boleh nanti saya juga coba, saya belum tuh nyoba itu. Oke. Apakah Bapak Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas Bapak Ibu? Saya lihat sudah ya tadi di RPP ya. Bagus. Kolaborasi. Udah lagi di RPP udah saya lihat udah ada ya. Ada ini. Sudah berusaha sudah diterapkan dalam RPP ya, saya tulis di sini. Saya lihat itu apa? Ini mah kayak kemarin yang kolaborasi Pak yang saya kembangkan nanti di kelas. Itu ya semuanya implementasi ide ya untuk KSE. Format ini disediakan di LMS Ada apa dia? mengikuti LMS ya. Jadi sebelum ke RPP di situ. Oh ini dulu harusnya ya idenya. Ini tinggal apa ya? Kenapa ini? Itu apa? Penjelasan itu apa? Ruang rukol ya, ruang kolaborasi ya, ini dibahas di rukol ya. Udah dipresentasikan Pak per jenjang. Orang kaki laku, mana gitu ya. Bapak tarang jaringan. Terlalu rukol ya itu teh. Rencana mau rukol. Kita nggak tahu kemana, pas udah beres, aduh kali batu. Bapak masih sibuk tidak? Sudah sibuk gitu ya, itu para rugu. Kali macet ya bu, rukol nah tuh. Saya tidak kumaha hari hilap mah. Ini ditentukan ini pas betul ya kesadaran diri. Soalnya abdi mah kan CGP lah, abdi mah langsung tiba-tiba PP terus. Nah kadang ini nggak dijelaskan duka abdi nama lalu memang ada pembekalan dulu PPT sebelum melaksanakan pendampingan itu. Nah, biasa tuh tidak ada format yang kayak gitu. Ini apa? Kompetensi yang akan dijalankan kan teladan, belajar, sama berkolaborasi. Gak usah semuanya, kemarin teh ngambil 2 jadinya teladan sama belajar. Ini yang maksudnya ini diupload nanti ke LMS ya? Iya, udah diupload. Bagus, alhamdulillah. Itu mah yang ini yang depan untuk murid, itu yang belakang mah untuk tenaga kependidikan yang lebih kepada guru-guru tuh Pak itu. Ini para guru-guru ya. Jadi itu. Ini skenario nya penerapan. Ini murid, ini pendidik ya, tenaga pendidikan. Itu adalah yang akan saya lakukan di pembelajaran sosio emosional teh. Kalau ke murid ini, kalau ke guru itu saya mengajak belajar bersama yang tadi saya lakukan di PNM. Bagus Bu, luar biasa. Terus pertahankan, tetap semangat. Saya mah jangan dicontoh ya. Berarti sudah bisa diterapkan, bahkan format juga apa? Penerapan sebutnya itu format apa? Yang ini Format ide implementasi pembelajaran KSE. ide implementasi KSE ya. KSE sudah diisi dengan lengkap. Sebetulnya udah siap nih kayak ini ya kayaknya itu udah diisi atau udah beres. Ini perencanaannya bisa dijelaskan kembali perencanaannya gimana sih implementasi KSE itu yang tadi saya lihat di baca implementasinya gimana. Jadi di tahap pertama di KSE kesadaran diri, bentuk implementasinya yaitu saya ingin menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah
tujuannya kan untuk agar anak nyaman dan merasa aman saat belajar. Terus yang dilakukannya seperti berdoa bersama supaya mempersiapkan anak agar siap dulu. Jadi tidak langsung masuk ke materi, tapi lebih menyiapkan dulu anak, mengontrol emosinya anak, tapi melalui kesadaran diri. Seperti kan kalau kayak tadi menunjuk emotikon kan itu dia dengan sadar mengungkapkan kabar dirinya dan yang dia rasakan. Kemudian yang di KSE yang kedua, yang di manajemen diri, ini bentuk implementasinya integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum. Jadi selama 60 menit dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir itu Bapak dilakukan. Seperti guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mengemukakan pendapat. Jadi murid itu lebih diberikan kesempatan. Kalau kemarin-kemarin biasanya saya menayangkan video itu, ini tayangan videonya, nah sekarang kerjakan langsung begitu. Jadi tidak ditanya kemudian mengamati video apa atau dari gambar. Saya kan kalau video kalau dulu, kalau sekarang rencananya mau video terus gambar. Jadi lebih merangkul anak-anak yang gaya belajarnya berbeda. Oh iya, betul, bagus. Seperti saya, Pak ya, kalau saya membaca itu malas, Pak, nggak mau. Kalau gambar semangat ya. Tapi kalau semangat, kalau menggambar dan mendengar, kayak mendengar video, saya mau gitu Pak, semangat. Nah, kenapa saya nggak berpikir kalau misalkan anak juga ada yang seperti saya. Kalau dulu udah semua nonton video, atau anak suruh baca, semua baca tanpa memikirkan kebutuhan mereka. Ternyata saya juga merasakan kalau saya baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu Om. Berarti saya 2 tahun. Ya semangat lucu ya mah. Etika mah apa? Biarin lucu ya. Kan dia orang haji. Pada kamu haji? Pun. Oh. Ayahnya dong. Ayah. Di paling mana Bapak? Kami mah biasa di redaksi di media. Oh dia di kantor. Rakanan Bu Haji. Enggak. Ya terus yang manajemen diri Pak, kalau di kelas itu manajemen mengontrol emosi yang mengondisikan anak-anak. Terus memberikan motivasi juga, kan asalnya mau belajar langsung. Kalau sekarang mah jadi di tahap awal itu ada pemberian motivasi kayak apa sih manfaat dari belajar ini gitu. Jadi anak diberikan dulu motivasi untuk tertarik belajar materi yang akan diajarkan. Terus yang kesadaran sosial, kalau itu anak diberi kesempatan untuk berdiskusi Pak. Terus jadi lebih ditanyakan juga kalau misalkan kalau ada kesulitan boleh ibu bantu gitu. Jadi lebih berempati lah, lebih peduli gitu kepada anak-anak, tidak sekedar menanyakan tugasnya udah belum, kan suka gitu ya biasanya mah. Nah, sekarang mah lebih bertanya gimana, ada sulitnya ngerjain tugas, bukan kejarannya, bukan tugas yang udah selesai Pak. Jadi anak tuh sampai di mana. Terus yang untuk KSE keempat, keterampilan relasi itu saya adanya di pengajaran eksplisit implementasinya. Seperti mengingatkan murid untuk berkolaborasi di dalam berdiskusi sama presentasi. Kemarin mah kalau nyuruh presentasi suka gini, ayo presentasi sok kelompok ini yang rajin dulu, yang rajin suka gitu. Ibu sini siapa yang baca, udah yang ini yang suaranya kencang yang suka bisa gitu Pak, yang didahulukan selalu begitu. Ternyata sekarang mah semua harus diberi kesempatan. Kayak membangun komunikasi yang efektif dengan anak-anak. Kadang kan kalau kita capek ditanya juga, udahlah kerjain aja gitu, suka gitu. Judes kalau ibu-ibu mah. Kalau nanti mah rencananya gitu ya Pak ya, membangun komunikasi efektif dengan anak-anak. Lebih mendengarkan anak-anak juga. Terus yang terakhir mengambil keputusan yang bertanggung jawab, seperti misalnya kan kemarin sudah membuat keyakinan kelas. Jadi selama pembelajaran ketika anak memiliki karakter yang tidak sesuai, saya mencoba mengingatkan tentang keyakinan kelas yang mereka buat. Jadi tidak langsung menghakimi, hei jangan gini jangan gitu, enggak. Sekarang mah dilihat dulu, kita lihat keyakinan kelas. Jadi anak-anak biar lebih gimana ya, bertanggung jawab Pak. Bagus.
simulasi seperti kuis. Pengennya lebih ke game Pak, yang kayak wordwall. Bagus. Nanti jadi anak tuh biar asik lah belajar sambil bermain. Kemarin coba bikin wordwall yang kayak di kebun binatang. Jadi pas anak buka satu semua tuh kayak ada suara gajah, monyet gitu, biar istilahnya seneng lah gitu Pak. Kan saya juga males baca, jadi pas anak-anak baca tuh sambil ngeliat kebun binatang. Rencananya kemarin udah bikin tapi belum disampaikan. Terus kayak metode-metode yang lain Pak, kayak pemberian tugas itu sekarang saya inginnya lebih ke terserah anak-anak itu mau dikumpulkan dalam voice note misalnya, atau ada yang suka merekam kayak YouTube. Jadi tidak melulu catatan saja gitu Pak. Kalau untuk yang ke PTK tadi menjadi teladan, seperti saya menjadi teladan itu mungkin dari sayanya juga harus tepat waktu dulu, baru ke yang lain gitu. Terus berusaha memberikan fasilitas ya Pak, baik dalam proses pembelajaran maupun ke guru. Seperti kemarin makan hanya mengajak untuk mengikuti ini, mengikuti itu tanpa memberikan fasilitas. Kalau sekarang mencoba untuk memberikan fasilitas terlebih dahulu. Seperti kemarin yang PMM saya lakukan dulu sendiri, kemudian aksi nyatanya saya bagikan, terus mereka melihat. Setelah itu kan berarti saya memfasilitasi mereka dari segi yang mereka anggap susah, dilihatin dulu gitu Pak, kayak contohnya. Oh ternyata cuma gini aja katanya. Terus kalau untuk yang belajarnya seperti mengikuti seminar-seminar supaya berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kalau kemarin kan seminar-seminar itu kita berharapnya biasanya mah dari pengawas seminar. Kalau nanti rencananya pengen seminar di sekolah aja gitu Pak. Jadi tidak usah menunggu pengawas yang biasanya seminar setahun 2 kali gitu. Kalau sekarang kita bisa melakukan berbagi itu, bisalah misalnya 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Sharing aja antar dulu ya, tidak perlu ada pengawas gitu. Bagus tuh. Oke, selanjutnya cukup ya gitu ya. Apa harapan Bapak Ibu setelah menerapkan pembelajaran sosio emosional di kelas dan Bapak Ibu anak? Harapannya apa saja? Harapannya saya ingin murid saya gitu ya Pak memiliki 5 KSE gitu, 5 KSE yang saya kembangkan. Jadi anak bisa nyaman belajar, nyaman, terus tidak tidak saya yang berperan gitu, tapi anak-anak lebih berperan. Namun seperti penerapan disiplin yang selama ini dilakukan kan, jadi anak itu disiplin ketika ada saya gurunya, tapi ketika tidak ada itu hilang. Nah sekarang dari pembelajaran sosial emosional ini ingin menghadirkan kesadaran diri bagi anak, manajemen diri. Jadi mereka tuh sudah menyadari bahwa belajar itu penting gitu. Kalau manajemen dirinya sendiri itu harus dilakukan oleh dirinya sendiri gitu, tidak perlu kita perintah. Ya harapannya biar anak-anak belajar dengan nyaman aja, terus efektif menguasai materi juga, menguasai materinya juga tidak dengan paksaan. Tanpa paksaan. Memang itu pembelajaran itu hari ini diharapkan menuntun. Jadi kita tuh menuntun siswa, bukan menuntut kamu harus gini harus gitu ya, kamu harus paham ini harus paham itu, bukan. Kita tuntun supaya paham. Memang bagus, idealnya memang seperti itu. Malah kemarin ada saya ada satu anak ya, itu mah susah pokoknya mah dikendalikan. Kan untuk dia mah gaya belajarnya beda. Jadi kalau belajar sambil tiduran, misalnya ayo tonton video, kalau yang lain nonton video begini, kalau dia enggak sambil tiduran, semaunya dia gitu. Kan waktu itu mah saya suka omelin, jangan gitu, harus duduk juga, kamu tuh harus sopan. Akhirnya dia keluar dan tidak balik lagi. Gitu pokoknya Bapak. Jadi setiap dinasihati dia keluar ini. Tapi pas kemarin coba menerapkan yang sosio emosional,
saya coba ikutin pas dia lagi nonton video lagi belajar sampai tiduran sampai ini saya nggak ini gitu maksudnya sok biarin mau gimana juga coba kerjain tapi si anak teh Pak selama 2 jam teh mau belajar terus selama 3 bulan baru pertama saya lihat dia nulis. Oh gitu. Jadi kalau diikutin mah dia teh mau gitu. Ya, bagus tuh, pengalaman luar biasa, kadang-kadang kita harus ikuti. Mudah-mudahan ada perubahan. Metode yang ini nggak berhasil, dipaksa nggak berhasil, ya udah metode yang lain yang lebih mudah. Ternyata nurut ya dengan metode ini sesuai emosional. Bagus sih. Oke, selanjutnya Bagja nih, kan kemarin kita sudah ngobrol tentang visi misi. Apakah Bapak Ibu menerapkan metode Bagja untuk melaksanakan perubahan pada diri Bapak Ibu? Iya Pak, sekarang mah ya lebih terstruktur gitu Pak. Kalau kita mau menerapkan sesuatu itu maka tidak langsung gedeges-gedebuk gitu ya Pak ya. Sekarang mah ada alurnya. Seperti kan kalau Bagja yang pertama buat pertanyaan, seperti kalau kita mau melakukan program yang pertama harus difikirkan adalah program itu seperti apa, bagaimana, siapa yang terlibat, itu tuh benar-benar dipikirin gitu. Kalau sekarang dari program Bagja yang saya pelajari itu ternyata memang sangat ini ya dibutuhkan dalam menerapkan adalah perubahan ke diri saya. Ketika mau menerapkan sesuatu itu tidak langsung straight pada intinya, tapi dibuat alur seperti Bagja itu Pak. Semuanya memang benar-benar dipikirin. Sampai kan kalau dulu mah aksi nyata langsung aksinya gini. Kalau sekarang mulai dari buat pertanyaan, kalau ya bagaimana cara melakukannya, terus kayak ambil pelajaran juga dari pengalaman yang lain. Dulu mah lebih ke ini loh pengalaman saya ini enggak. Kalau sekarang mah kita kayak Bapak gini sharing gitu Pak, lebih ke sharing. Jadi lebih buntut ya, Lebih terstruktur gitu. Lebih terstruktur ya, jadi nggak langsung wah gini punya langsung Ya, tujuan gini, beres salah enggak ya, tapi ya kita awal dulu buat pertanyaannya, ambil pelajaran dan terus bagus. Berarti Ibu sudah menerapkan Bagja dalam mencapai visi misi ya, perubahan dalam rencana perubahan. Setelah Bapak Ibu melakukan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil yang sesuai dengan visi guru penggerak yang Bapak Ibu inginkan? Sesuai sih Pak, kayak yang kemarin tuh tahapan Bagja yang saya lakukan adalah membiasakan karakter baik di sekolah. Sebenarnya mah itu mah sudah di sekolah mah kayak 5S, senyum, sapa gitu. Terus sholat duha, kayak untuk sholat berjamaah itu mah tinggal melanjutkan. Dan alhamdulillah sekarang kan sudah ada majelis taklim juga yang direncanakan teh udah terjadi untuk berkolaborasi dengan orang tua sama murid gitu. Sehingga semuanya sudah berjalan ya dengan baik ya. terus yang ini Pak, kalau untuk yang meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui literasi digital itu banyak kendalanya. Iya, kendalanya banyak. Sarana prasarana yang Ya, tidak pertama memadai di sana. gitu ya, tapi bukan alasan sebenarnya. Kalau untuk ke diri saya membuat literasi digital sudah saya lakukan. Untuk ke guru belum semua Pak, baru sebagian. Kan banyak baru ke guru-guru yang muda gitu Pak saya beraninya, karena kalau ini kan memakai sarana yang lumayan ya, Lumayan. kayak aplikasi-aplikasi yang lumayan juga gitu, sehingga dalam menerapkannya yang ini yang literasi digital masih kurang gitu Pak. Kurang maksimal. Belum maksimal. Sudah berusaha ya dengan sekuat tenaga. Tapi memang tantangannya banyak Bu, literasi digital. Ya saya juga guru komputer banyak kemarin, bahkan ada ketika praktik alhamdulillah kalau komputer udah lengkap ya, ada pramugari itu udah mayornya udah tertempel, kemudian ya walaupun satu komputer berdua kan bisa diakalin ya, jadi sebagian praktik, sebagian di luar ngerjain tugas. Ternyata masalahnya kembali ke masalah zaman dulu, ngejepret wae Bu. Ngejepret, aduh kunaon ya ngejepret wae, komplain ke bagian sarana. Nanti cara diperbaiki udah 2 minggu, hampir 4 minggu, 3 minggu, hampir 3 minggu, gitu terus mati lampu lagi. Kan anak udah ngerjain mayob sedikit, mati
hilang. Bagian dikit, bagian anak suka komplain, Pak ini kesek nggak gitu dan lain sebagainya. Wah banyak tuh kendalanya memang. Dan cek abdi mah itu kan bukan masalah sepele, dan memang inti masalah dari literasi digital itu ya memang perlu apa, fasilitas yang sangat memadai. Kalau nggak ada fasilitas nggak mungkin tuh literasi digital. Dan itu dukungannya memang tidak bisa diselesaikan oleh seorang guru, itu memang harus perlu kerjasama berbagai pihak, orang tua, bahkan ya dari pemerintah juga diharapkan yang membantu ini yang berupa keuangan. Kendalanya banyak, berbeda dengan permasalahan yang ya perlu dana yang besar menurut saya. Seperti kan kayak kemarin pembuatan Canva Flipbook itu kan membutuhkan kuota ya Pak ya. Kuota jelas. Iya jarang gitu yang harus berkorban gitu lah dengan uang sendiri tentunya. Jadi CGP mah nggak ini ya, berapa 400 ya sekali lokat, 500 400 ya. Ya kadang-kadang nggak sebanding dari insya Allah ke depan balasannya. Cuman saya berpikir teh kalau misalkan udah dapet lah semua bisa literasi digital, oh udah kita udah keren. Keren, tapi penerapannya tetap Cuman sulit. menerapkannya sangat-sangat Kendalanya komputer nggak ada, terus lagi. kuota. Memang bisa sih, memang bisa diakali karena itu tetap perlu dana. Kayaknya misalkan Mayop dialihkan ke HP kan, anak-anak pada punya ya HP mah bisa ini. Tetap kendala nanti di kuota, tapi itu nggak pakai kuota itu apa? Nggak pakai kuota terus input kecil sih perkuatannya sebetulnya nggak terlalu. Tapi itu karena itu masalah besar bagi sebagian siswa. Ininya juga kecil, bahkan cuma 2 mega. Memorinya kecil, cuma 3 mega. Diinstal paling besar 10 mega, jadi nggak perlu memori yang besar. Lebih simpel banget, kadang bisa juga sih ada solusi yang murah, kita harus terus berpikir ya. Kayaknya itu literasi digital tapi cari-cari aplikasi yang murah. Oke, bagus, berarti ya bagus lah kalau beranggapan itu masalah kecil. Tapi kalau bagi saya tetap itu masalah besar loh, masalah besar, literasi Bapak. digital. Besar sekali, pokoknya mah ada modal dan melibatkan pastinya orang tua. Oke, apakah tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menerapkan tahapan baja untuk mencapai visi? Udah ya tadi disebutkan tantangannya yang biaya ya, pendanaan mungkin. Atau ada hal lainnya kira-kira tantangannya apalagi selain tadi literasi digital tantangannya banyak, selain itu ada nggak yang lain? Nah kalau yang tantangan kan saya 2 ya bagiannya, menumbuhkan kebiasaan karakter baik Ya. dan meningkatkan motivasi belajar dengan literasi digital. Nah kalau untuk pembiasaan karakter baik ini tidak bisa terlihat dari seminggu 2 minggu gitu Pak. Kalau karakter baik itu kan memang kayak yang namanya pembiasaan terlihatnya sekarang saja ya dari bulan Juli Agustus 5 bulan itu baru terlihat gitu perubahan yang misalnya musola penuh gitu Pak kalau pembiasaan baik. Terus anak-anak datang tepat waktu, pas datang salim, senyum, sapa, itu kan tidak bisa sehari 2 hari. Kalau kita juga tidak ingatkan, tidak lakukan setiap hari, besoknya mereka hilang kebiasaannya. Jadi kalau menumbuhkan kebiasaan itu kita lakukan setiap hari, tidak kita lakukan 1 hari, mereka udah balik lagi dari awal. Jadi memang perlu kesabaran, mungkin ya tantangannya ya kita harus sabar, harus mengingatkan, harus setiap saat, dan jangan lupa ketika kita lupa 1 hari balik lagi ya ke asal. Kita harus sabar terus Kayak mengingatkan. perilaku kita aja juga, ayo sholat, hari ibu enggak, yang menawar gitu ya, hari ibunya juga lagi enggak, bohong kan, ya gitulah Pak. Kalau kebiasaan tantangannya lumayan. Iya, memang mereka ya bisa nuntut siswa sekarang menuntut teladan dari kita. Itu tantangannya, harus bersabar ya Bu. Apa yang perlu Bapak Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan baja untuk perubahan diri Bapak Ibu sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan? Kira-kira yang perlu diperbaiki apa saja nih? Tadi sudah sebagian sudah kita ungkap ya, mungkin perbaikannya ya kita harus jadi teladan ya Ibu, mungkin jadi contoh teladan, terus ya harus selalu bersabar berusaha. Terus peran aktif dari orang tua kan, kalau pembiasaan karakter baik sama literasi digital tuh kita memang perlu peran orang tua yang lebih gitu Pak ya.
gimana orang tua memperhatikan anak ketika melakukan karakter-karakter yang mendorong gitu anaknya untuk melakukan karakter baik. Terus yang apalagi yang tadi literasi digital, di mana orang tua perlu peran dalam mendanai anaknya gitu. Nah, itu dia yang mungkin harus diperbaiki, hubungan kolaborasi saya dengan orang tua gitu Pak, di tahap atur eksekusi yang pas aksi nyata yang saya lakukan itu tuh pas peran orang tua dan saya gitu yang berkolaborasi itu saya rasa sudah terjalin. Namun banyak miss gitu Pak ya, dari kesibukan orang tua dan saya juga. Mungkin kemarin ada 10 orang tua teh yang datang ke sini menanyakan tentang perubahan anaknya, dan saya bilang ke orang tua mau melakukan pembiasaan ini gitu ya Pak ya. Tapi ada orang tua yang memang peduli tuh, datang menanyakan gimana gitu, sudah ada perubahan gitu. Ada, terus di handphone juga, tapi ada yang beberapa yang memang sulit dihubungi gitu, Pak. Jadi itu aja yang perlu diperbaiki mah pas saat atur eksekusi peran aktif orang tua dengan saya sebagai guru harus benar-benar dijalin, dipertahankan. Atau komunikasi ya. Komunikasinya. Memang dikomunikasikan antara orang tua dengan murid lewat grup WhatsApp atau mungkin yang lainnya. Memang kita juga harus sih, memang orang tua harus berperan aktif. Kalau tidak ada peran aktif orang tua ya susah lah kita sendiri mah. Dan memang kita juga harus memandang bahwa orang tua itu beda-beda. Iya. Jadi kita juga harus memperlakukan orang tua juga, kalau memperlakukannya kita harus memahami. Jadi berdiferensiasi itu bukan dalam pembelajaran pada anak, tapi orang tua juga beda-beda. Mungkin ada juga orang tua yang ekonominya berbeda ya, kalau bisa mah subsidi silang. Jadi anak orang kaya kalau bisa ya di hotspotkan HP-nya ketika pembelajaran kalau memungkinkan ya. Jadi memang ya tuntutan itulah, ketika kita mampu yang berbagi hotspot ke depannya nih, jelasan ke orang tua bahwa mungkin kalau orang tuanya tidak mampu ya baiklah nge-hotspot ke temennya kalau ini. Terus orang tua yang mampu dikasih tahu, orang tua yang mampu juga bahwa kenapa sih anak ini boros banget pakai kuota, kan harus diberitahu ya. Kita kasih tahu ini anak bapak ibu itu hebat, kita berbagi dengan yang lain. Ketika pembelajaran di hotspotkan sama yang lain. Memang komunikasi bagus sih. Kemarin ada yang ini Pak, orang tuanya nanya, ibu bener kalau belajar pakai handphone? Ya, soalnya anak saya suka minta kuota sekarang. Nah, yang harus dijelaskan gitu. Itu dia yang jadi tantangan. Mudah-mudahan memang betul ada baiknya ditanyakan, ibu keberatannya dengan kuota sekian, dan memang ini besar kuotanya. Dan memang kalau bisa mah kalau bisa anaknya berbagi pada yang lain gitu, pada yang tidak mampu di hotspot ke HP-nya, supaya anaknya juga tidak keberatan. Kami hotspot juga kan hal yang positif dalam pembelajaran. Saya yakin yang namanya ilmu kan mengalir terus amalan-amalannya, bukan berkaitan dengan ilmu. Dan saya yakin orang tuanya juga bakal dapat amalan-amalan yang mengalir. Biasa aja ke orang tuanya. Kalau bicara masalah agama, orang tuanya biasanya mudah-mudahan lebih mudah ya Pak masuknya, karakter kan itu bagus Bu. Interaksi. Terus dikembangkan komunikasi dengan orang tua, bagaimana orang tua supaya peduli memperhatikan anaknya, ini luar biasa. Oke, mungkin langsung ini tahapan yang final terakhir. Kira-kira apa hal yang menarik dari obrolan kita hari ini tentang kegiatan pendampingan hari ini? Ada yang menarik nggak menurut Ibu? Banyak Bapak, yang menariknya mah kayak kita kan sharing kayak gini ya, saya nambah ilmu, belajar dari Bapak, mungkin sebaliknya mungkin. Yang menariknya dari refleksi tadi. Jadi saya kalau merefleksi sendiri itu terkadang kita tuh condong ke diri kita sendiri gitu ya Pak ya. Tapi kalau sharing kayak gini, refleksi yang kita lakukan, oh saya berarti menurut pandangan Bapak gini, menurut saya gini, jadi oh iya tahu. Jadinya lebih ke apa ya, refleksinya itu Pak, yang baik dari hari ini adalah tadi refleksi dari awal sampai akhir yang sudah saya lakukan, dan mungkin yang belum bisa lebih berbagi gitu. Memang kalau kita merefleksi sendiri itu cenderung subjektif ya, kita nggak tahu kelemahan kita apa. Kalau dengan orang lain, mudah-mudahan orang lain juga lebih terbuka mengkoreksi kita, dan mudah-mudahan kita jadi lebih baik. Dan memang saya juga menghargai sharing hari ini luar biasa dari Bu Ulfa. Saya juga nggak nyangka ternyata dongeng harimau itu bisa bermanfaat juga. Kalau saya sih seneng-seneng aja. Pas awalnya saya juga kurang pede itu ngedongeng, jarang ngebodor kan saya.
ternyata bisa. Dan itu penting sekali Pak. Jadi saya coba lagi kemarin tuh ada di Klat ini, di Klat bukan sekolah kan mau PK pusat keunggulan sekarang. So cina ini siapa ke depan mimpin ice breaking? Orang CGP di sana saya banyak ini ada 9 gitu. Gak ada yang maju Bu. Pak DG, PP kan sama Pak DG nggak maju. Udah takut Bapak ice breaking, mah takutnya lucu. Lucunya tapi ada saya pernah mencoba dulu pas CGP ya. Itu pertama kali nyoba dengan Bapak teh. Yang kedua kemarin nyobain lagi. Sama sih berhasil juga, memang sih gimana bahannya terus gimana kitanya juga. Bukan kemarin mah roda diponyongin ceritanya. Ramai Bapak, seru. Banyak yang positif dari obrolan kita hari ini, dan ke depannya bisa lebih baik lagi kita obrolan. Saya mah pada apa lagi loka itu suka menulis ice breaking yang dikasih sama PPT. Lumayan buat nanti besoknya, kan sulit kalau cari ice breaking mah. Paling sulit. Apakah yang sudah baik dari penampilan kali ini? Terus apa juga kekurangannya yang perlu diperbaiki dari kegiatan pendampingan kali ini? Yang sudah baik tadi yang refleksi ya Pak, refleksi dari mulai ke refleksi apa umpan balik, terus tahapan bagja sudah baik, sudah terstruktur gitu, sudah terlihat refleksinya. Yang kurang baiknya mungkin kurang motivasi apa ya? Itu berharap Bapak tuh memotivasi saya tuh luar biasa, maksudnya dalam motivasi bukan motivasi lain-lain gitu Pak ya, non material lah maksudnya motivasi. Seperti yang kayak punten bisa Bapak kayak di Rukol itu, saya maunya Bapak ada. Ya siap insya Allah. Gitu kan, pengen berbagi juga ya, kita saling belajar. Kalau di sini ya itu aja yang kurangnya motivasi Pak. Makasih masukannya. Insya Allah ke depan terus pengen hadir tapi buka kumaha hilap deui. Pengen belajar banyak Pak dari Bapak gitu intinya mah. Sama saya juga ilmu mah sama beliau kita. Selanjutnya bagus Bu Pak, obrolan kita hari sangat menarik Bu Pak, tetap semangat ya. Terima kasih banyak telah berbagi praktik baik yang dilakukan di sekolah ini di kelas. Juga pembelajaran daring itu luar biasa. Sebagian besar sudah di-input walaupun LMS ada kendala ya, tapi saya dengar sudah di-input. Saya juga sulit kan kemarin juga mengecek LMS, jadi nggak tahu ini seberapa masuk, tapi saya lihat memang bagus. Kemarin juga 100% rata-rata nilainya. Mudah-mudahan terus. Cuman nilai mah nggak bisa dilihat ya Pak. Nilai kendala ya. Jadi cuman gini doang. Apa sudah dinilai gitu ya, nanyain ke pasilnya mah ada sinabun nilai angka di situ tapi dah nggak ada. Yang ada mah itu nilai. Ya nilai itu Bapak maaf ya Bapak ya. Sami abi nyobian nyalira cari tiketnya prima. Nah udah dibulak-balik teh asal betul tapi ya ada salah. Abi mah kamu kan dibantu ada mau ke ChatGPT, abi di pinggir Bu, di pinggir ChatGPT di pinggir. Iya sihnya waktunya banyak sih Pak. Perasaan sih. Nah, itu ChatGPT teh. Kan ChatGPT juga banyak salahnya itu teh Bu. Saya ini perbaiki. Nah, saya tuh udah dibantu pakai asisten pakai ini. Malah mah ada Pak yang tes apa ya awal apa akhir. Waktu itu teh gangguan itu mah Pak. Jadi ngerjain teh saya 10 menit lah dari situ udah gangguan keluar itu terus akhirnya mah dibiarin weh. Pas nanya ke pasien mah udah masuk tapi kan nilainya kecil ya baru 10 menit ya tuh Pak. Itu tuh. Pengen diulang udah nggak usah. Iya nilainya teh kecil 35 kalau masuk. Ya itu beda datang pas lulus lah kemarin ge yang juga sama ada kecil-kecil saya kan genap 5 paling besar 7 terus paling besar tapi udah lulus jadi kan hariwang pas weekend tapi memang keluar kita nilainya yang awal itu yang pretest awal nyoba genap 5 pilih sudah diulang tapi udah terbiasa bisa ya masalah pada lulus saya mungkin sekarang tentang persiapan pengen buat tapi alhamdulillah udah disusun ya nanti paling soal pengen hadirkan yang juga punya waktu sudah ngecek kira-kira tambahannya apa kan udah masuk ya ke sana diferensiasi udah masuk ya udah ada yang konten produk proses Pak kompetensi sosio emosional udah masuk budaya positif juga ada ya ada
ada, cuman masih bingung Ada kebingungan. pas ngejalaninnya. Diferensiasi produk kan nggak sarana teh yang kurang. Oh Makanya iya. agak bingung ngejalaninnya teh Pak. Kadang-kadang gini, saya mau berpikir produk itu nggak selalu, penyataannya tiap guru beda-beda. Kayak kurikulum merdeka aja, itu beda-beda. Saya juga sampai heran, pas tingkat kurikulum kok nggak tahu. Kan sekarang itu pelajaran produktif itu di kurikulum merdeka ya. Ya. Pelajaran produktif itu dalam satu pelajaran yuk. Oh, Misalkan akuntansi, udah akuntansi pelajarannya. Nah si kurikulum itu nggak sadar, dikasih aja sama seorang guru. Padahal pembelajaran hari ini dalam kurikulum merdeka itu dibagi-bagi. Misalkan si saya ngajar PAI, Pendidikan Agama Islam, itu bisa diajar oleh sampai 5 orang guru bisa. Jadi ada guru, jadi pelajaran itu dibagi beberapa elemen kan. Nah elemen sekarang yang jadi pelajaran, nah, ada elemen akidah Allah, ada elemen apa? kayak Baca tulis submateri gitu Al-Quran, ya. submateri. Jadi nanti yang misalkan yang jago baca tulis Al-Quran, nanti yang ngajar baca tulis Al-Quran. Kemudian yang jago akidah akhlak, nanti masuk guru yang jago akidah akhlak. Misalkan yang jago siroh, nanti masuk. Jadi bagi-bagi. Nah begitu pula yang saya ini kok jadi numpuk di seorang guru, kan kebetulan kelas 10 sudah kurikulum merdeka. Dikasih aja sama seorang guru. Atau harus ahli Gurunya gurunya. nggak kebagian jam guru yang lain. Masalahnya itu yang utama mah. Harus ahli gurunya dan pihak guru lain nggak kebagian jam. Jadi si kurikulum berpikirnya nggak dibagi-bagi, padahal itu sudah dibagi-bagi. Nanti kelas 11 juga kan nanti bakal sadar si kurikulumnya. Tapi sekarang juga udah sadar kayaknya bisa dibagi-bagi. Jadi mungkin saja kalau misalnya kelas 2 kelas 11 cuman seorang guru yang lain kebagian ngajar. Apa guru produktif kan kasihan. Itu harus dibagi-bagi. Nah itu kan berbeda ya pemahaman kurikulum kurikulum merdeka itu beda-beda. Iya, Nah hari ini juga itu kayak produk, Bu, saya berpikir gini, bahkan ada kalau nggak salah pemateri yang nyebut, jadi produk itu nggak selalu berupa benda, nggak selalu berupa benda, bisa saja produk itu berupa perubahan sikap. Misalkan anak nih, karakter gitu. karakter anak ini misalkan jarang sholat duha, nggak ada antara misalkan antara sholat duha, sekarang berubah jadi anak rajin sholat duha. Nah itu tuh udah produk. Anak yang rajin sholat duha itu produk. Atau misalkan anak yang dulunya tidak suka salim, tidak hormat pada guru, ketika dididik jadi hormat pada guru, itu udah produk. Makanya P5 itu kan harus ada produknya. Kurikulum merdeka sepertinya sudah harus ada produknya. Makanya nggak selalu menuntut produk itu berupa benda atau berupa hasil, berupa video, berupa software, nggak seperti itu. Berarti karakter juga ya, kayak Produk, majelis produk. talim juga bisa jadi produk. Kayak misalkan anak jadi rajin ini, Rajin ikut pengajian gitu kan, itu bisa dikatakan produk. Itu ada yang nyebut gitu. Tapi simpel aja, balik lagi Cik. Tadi ketidakyakinannya apa produk gimana? ya kok seperti kan kayak IPS mah materi ya. Jadi saya pakainya PBL, problem based learning. Jadi tidak ada produk yang Berupa benda ya. nggak nyata gitu Pak. Ini kayak saya kan ngasih LKPD Pak ke anak teh. Kalau LKPD teh kan boleh ya dari permasalahan-permasalahan anak. Cuman kalau SMP kelas 7 mah agak sulit kalau mau mengemukakan gitu kan. Makanya saya kasih bahan LKPD-nya. Jadi sudah ada si soal-soalnya. Kemudian nah anak ditulis saya ngerjainnya teh. Nah kan kalau di sini teh pengennya mah diferensiasi produk. Jadi anak teh nggak mau yang nulis silahkan, mau yang voice note, mau yang ini Facebook kayak gitu-gitu. Tapi satu sisi si anak ya semuanya menulis. Maksudnya anak tidak semuanya menulis atau gimana? Jadi gini Pak, kan kata kita teh silahkan mau ditulis, mau langsung ngomong aja presentasi, atau mau ke voice note, mau apa gitu ya. Udah nulis. Oh jadi nulis susah daya anak itu. Oh yang rumah di benten-benten ya. Padahal harusnya kan kita bikin skenario biar anak menghasilkan produk yang berbeda gitu. Berdiferensiasi. Tapi ternyata si anak melakukan misalnya cuman menulis dan menggambar saja. Jadi digambar aja gitu terus sama menulis. Jadi diferensiasi produknya itu tidak terlalu terlihat gitu Pak. Nah apa boleh seperti itu? Jadi itu mah kesalahan memang bukan di ibu, itu mah kesalahan ya di anak-anak. Jadi gini, memang itu sulit mengubah gini.
anak-anak itu kadang suka ikut-ikutan. Misalkan yang pintarnya milih nulis, ya udah yang lainnya milih nulis. Dan memang itu mah ada warisan zaman feodal, pendidikan zaman feodal. Jadi ketika beda itu takut anak-anak itu ya takut untuk berbeda. Memang kesalahannya sih dari awal. Memang kalau mau betul-betul kurikulum merdeka ya dari usia dini harusnya diajarkan bahwa berbeda itu suatu hal yang normal. Di kita kan orang yang berbeda dikit dibully dan itu kesalahannya di sana. Jadi ketika ada perbedaan akhirnya ikut-ikutan. Ya, sebagian gitu kayak gini Bu, saya sering kejadian saya ngasih tugas 10 soal. Selesai aja misalkan beberapa orang 3 orang udah beres ya ke depan. Terus yang lainnya ternyata patiron-tiron. Jawabannya sama persis, kesalahannya juga sama persis. Jadi anak-anak itu aduh yang sudah selesaikan ditironkan deui kan ini. Jadi begitu pula iya ibu gitu yang ngasih kesempatan perbedaan padahal anak-anak ya memang harus ditekankan ke anak-anak bahwa perbedaan itu indah tapi nggak bisa dipaksakan masalahnya. Misalkan kelompok ini mah udah jawabannya berupa voice note. Ini kayak nah, gitu. Masa kalau digituin masa gitu masa nggak bisa. Tapi mau tidak mau untuk membina keberagaman ya paksakan. Terserah ibu ya itu mau pilihannya. Kalau udah belum saatnya sih anak-anak kita itu merdeka, belum saatnya. Kenapa saya katakan belum saatnya? Susah anak-anak untuk diajak merdeka ketika siapa yang mau bertanya kan pada diam ada kecuali yang pintar ya mungkin berani ya coba. Tapi kadang-kadang kalau kita udah menjelaskan ada yang mau bertanya pada diam, ada yang mau berpendapat misalnya udah tayangan video silahkan siapa yang mau berpendapat pada diam kan. Itu anak-anaknya belum merdeka jadi walaupun ada yang sudah merdeka tapi itu persentasenya biasanya kecil. Harusnya memang yang belum merdeka ini ya memang itu kemudian berdiferensiasi. Yang sudah merdeka mah kasih tugas yang lain yang memberikan kebebasan. Ini yang belum merdeka nih, mereka itu supaya jangan takut berpendapat dan ketika mereka berbeda pendapat, ketika mereka melakukan pendapat-pendapat yang lucu itu jangan kita tertawakan. Kadang-kadang kesalahan kita bisa dikira kamu baturannya kemudian ditekankan. Ketika jawaban teman salah jangan ditertawakan atau suka disurahkan kan gitu ya anak-anak itu jangan. Itu memang inti nama harus pembelajaran merdeka itu harus lebih ya kita harus punya metode. Kalau di bayangan saya metodenya gitu harus dibedakan dulu mana nih anak-anak yang sudah merdeka. Ada yang mau bertanya nggak? Yang ngacungkan tangan itu berarti anak yang sudah merdeka yang berani mengacungkan tangan. Yang enggak, nah itu harus dididik lagi. Nah, saya pisahkan, yang berani ngacungkan tangan pisahkan, duduk pisahkan, berbeda tempat duduk atau gimana lah dicirian. Siapa lagi yang mau bertanya, misalkan materi yang lain, pisahkan lagi. Jadi anak-anak yang belum merdeka ini harus dididik merdeka dulu. Jadi kita belum bisa menerapkan itu sebetulnya karena anak-anaknya tidak 100% merdeka, makanya hasilnya tidak beragam. Nah, mungkin hari ini mah udah aja terapan kayak gitu. Misalkan anak udah sudah berikan kesempatan beragam, ternyata hasilnya nyatet semua. Dengan cara mencatat ya udah anak-anaknya belum merdeka. Tapi kalau mau bisa aja pakai metode yang lain agak dipaksa. Nih anak-anak yang kira-kira visual siapa aja dideteksi dulu kira-kira kalau bisa sih dibagi-bagi dulu anak-anaknya. Siapa yang visual, siapa yang auditory yang mendengarkan, siapa yang kinestetik dibagi-bagi dulu. Kita harus tahu dulu anak-anak. Iya, Bapak saya coba yang udah analisis itu belum? Analisis auditori, visual, kinestetik Tapi kan anak teh saya kasih soal terus anak-anak menjawab seperti soalnya kayak gini. Kamu kalau menghafal sukanya gimana? Membaca saja kan ya. Ada yang misalnya menghafal sambil berjalan-jalan itu kan yang untuk kinestetik. Terus satu lagi teh yang kalau menghafal harus dibacakan keras yang buat yang auditori. Ternyata si anak menjawabnya teh ikut-ikutan. Belum merdeka anak-anak. Udah ya Pak, ada hasilnya visual kinestetik. Baik kita kelompokkan. Udah bentuk kelompok. Ya nyobain. Ada pas jalan diskusinya yang kinestetik kok kayak nggak kinestetik dan jawabannya ikut-ikutan. Terus yang memang harusnya auditori yang bicara kencang ini mah jadi kayak yang visual atau ini teh gimana? Harus diulang lagi kayaknya ya. Terus jadi saya ulang, diulang dicoba pernah. Diulang. Sekarang mah sesuai minat dan bakat. Misalnya yang suka IPS, yang suka
menonton, yang suka membaca, yang gemar menulis, menggambar, terus anak-anak yang suka olahraga. Ada nih hasilnya jadi 4 kelompok. Nah itu mah rada lumayan terlihat. Jadi yang suka menggambar tuh kebanyakan gabungnya sama yang olahraga. Jadi pas ngerjain tugas teh udah we mereka mau menggambar sukanya teh. Terus rada aktif. Nah, kata saya teh gini gitu, udah beda-beda ya kata orang gini kan. Iya, memang beda Di perbedaan. berbagai coba diikutin. Tes oke udah 2 kali. Iya, Salah. bagus itu udah mencoba, ketika gagal dicoba lagi. Memang harus dibedakan. Tapi dari agama ngulangna komputer mah yuk, mau tidak mau tuh gabungannya dari 3 hal kan. Kinestetiknya ada, harus mau input komputer, inputnya ada. Saya mah ngajar lewat YouTube komputer nih. Gimana Bapak gimana? Wah berat Bu, memang internet harus lancar, itu juga akan ada gangguan internet. Belum pernah gini diseragamkan. Saya akan klik di sini, anak kena ikut klik di sini. Masukin yuk transaksi tutorial. Saya demokan caranya nih, sok udah masuk nih transaksi penjualan misalkan. Nah, sok masukin. Itu teh kelemahannya anak-anak yang pintar banyakkan menunggu. Oh Jadi iya. kan orang kemana gitu. Anak-anak yang kurang, Pak ini kunaon kieu, Pak ini banyak masalah satu-satu harus dibimbing, capek saya ini. Makanya saya punya solusi pakai YouTube. YouTube ya kendalanya itu di kuota, di internet karena gangguan belum ngejepret wae. Terus kadang-kadang YouTube-nya jadi ke bawah lambat. Iya. Tapi punya kelebihan Bu, ternyata memang anak yang pintar melejit. Beres, Mayob itu dalam satu pertemuan, apalagi yang sesi 2 Bisa diulang-ulang deh YouTube aja Pak ya. Enaknya gitu, anak-anak juga bisa mengulang, mereka bisa belajar sendiri. Jadi sebelah pinggirnya YouTube, sebelah kanannya Mayob, ya udah mereka punya. Bapak nggak ada mau video tutorial? Ya, bikin tutorial yang Lihat yang ada itu teh suka dipakai sama anak-anak. Suka dipakai anak-anak jadi belajar sendiri gitu. Tapi kelemahannya yang tertinggal, aduh semakin tertinggal. Karena gini saya juga sok yang udah selesai tutor sebaya yang udah selesai kasih tahu temannya yang belum. Itu tetap kadang-kadang yang sudah selesai ini Egois. ternyata egois lain pihak. Kadang-kadang permasalahannya itu bukan pada ininya, pada komputernya, bukan pada anaknya yang nggak bisa, pada komputernya tetap bimbingan dulu. Permasalahannya kayak gitu. Kan kalau YouTube mah itu macam-macam ya, audionya ada ya, suaranya, kemudian gerakannya ada, jadi belajar Mayob itu juga ada musiknya, kemudian ada gambarnya, kan kelihatan langsung kan Mayobnya seperti itu, menggabungkan 3 hal. Nah tadi kan menarik lah tadi obrolan tadi, berarti Ibu sudah berusaha ya membagi-bagi anak, ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual. Sekarang juga kalau pengen beragam ya udah paksa yang kira-kira. Tapi mungkin yang sekarang udah berarti asesmennya udah berhasil ya. Sekarang udah betul-betul yang audio itu betul-betul audio atau masih ikut-ikutan? Ya, Masih tanda tanya. tergantung mood Pak, kadang anak mah. Gitu. Kalau pasti jam pelajaran pertama nih yang auditori, benar auditori aktifnya ininya. Tapi kalau pas di jam pelajaran terakhir kan semua yang yang gaya belajar apapun kini gitu. Oh iya. Memang berat nih situasi kondisi. Situasi kondisi itu teh memang yang auditori juga ada lelahnya mereka menggunakan, dan memang di bayangan saya pembelajaran berdiferensiasi itu bukan berarti ngajar itu beda-beda ya. Kalau yang auditori ngajarnya gini enggak, tapi kita fasilitasi kemampuan mereka ya, bukan juga dibedakan. Yang diharapkan dalam mengajar menggunakan berbagai macam cara lah, mungkin intinya pembelajaran berdiferensiasi kan. Tapi jadi capek sih Pak lumayan. Capek ya anak-anaknya. Capek, ke anak capek, kegiatan juga penuh, pas belajar teh penuh banget. Kalau kita pakai diferensiasi teh ya Pak ya. Kita capek. Belum nyiapin bahan. Ternyata jadi guru teh berat ya Bu. Iya berat. Akhirnya terbalik ya, tapi setidaknya kita udah berubah. Beberapa guru tertentu kan ngajar itu bergantung ke buku, ngajarkan. Udah sok ini buku, ayo ceramah kan itu udah ngajaran, kita harus berubah. Udah kayaknya menarik sekali obrolannya ya, Pak. Banyak ilmu dari Bapak. Sama saya juga Paham dari sekarang mah diferensiasi produk teh ternyata bisa karakter juga. Ya karakter itu bisa. Baru Ya, tahu Pak. kalau mau beragam ya udah gitu aja. Kalau yang auditori diwajibkan. Tapi kalau hasilnya misalkan semuanya mencatat ya bukan kesalahan guru itu, anak-anaknya belum merdeka. Tapi
Tapi kalau mau ya dipaksa aja, yang auditori ini tugasnya ini, yang dibagi-bagi yang kinestetik tugasnya kayak gini. Mudah-mudahan kalau cocok kemudian tugas mereka semangat kan ya. Ya memang pembelajaran berdiferensiasi itu bisa dilihat dari produknya. Produk yang audio yang berupa voice note mungkin ya. Boleh nyapa pertama mah untuk pembiasaan di ini dulu disuruh dulu gitu. Silakan aja itu. Soalnya kita jadi alasan juga gitu, anak-anak kita belum merdeka, dan untuk merdeka itu tidak bisa sekaligus, tidak bisa sekaligus, harus bertahap ya. Kita terus jelasan ke anak-anak, ayo berbeda, kamu harus berbeda pendapat. Ini sekali-kali boleh aja dipanggil nih 3 anak, kamu senangnya apa, misalkan senang musik, senang apa, udah berarti sesuai. Jangan sampai gini ikut-ikutan, misalkan ada yang anak yang pintar ya, dia misalkan auditori, dia senang musik ya, ada senang olahraga ya, misalnya yang kinestetik kan senangnya olahraga, tanya kamu senang apa, dia tetap ikut-ikutan yang pintar. Diharapkan dia ucapkan dia senang olahraga ya. Sekali-kali boleh dites. Dites nanti dipanggil personal juga yang Boleh belum juga. tak itu teh. Boleh 3 orang panggil ya, kita ngajak ngobrol aja biasa, mudah-mudahan dia nggak tegang ya dipanggil ke depan ya, supaya lebih memastikan gitu. Dan keyakinan saya gini, misalkan saya belajarnya visual ya, saya kadang-kadang keyakinan saya belajar visual, tapi tidak selamanya saya juga visual, karena saya juga bisa belajar lewat mendengar. Contohnya kan yang hafalannya bagus katanya itu yang mendengar ya. Kadang-kadang beberapa bacaan Quran bisa, beberapa bacaan surat pendek kan bisa saya hafalkan, saya juga ada. Jadi seseorang itu memang menonjol di visual, tapi mungkin saja pendengaran juga cukup baik. Jadi nggak semuanya. Jadi memang harus diasah ya, apanya harus diasah tiga-tiganya. Oh iya, dulu pernah saya punya prinsip gini. Kan orang tua saya mau jago matematik, rata-rata pandai eksak, sains itu, wah orang tua saya mau bangga ketika jago matematik. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau diasah terus bidang matematik, ada yang menyebutkan justru kemampuan matematik itu bukan terus meningkat ketika kita diasah matematik terus, semakin lama ya semakin tinggi, semakin landai, kan mungkin bosan. Justru ada yang menyebutkan harus dilatih tiga-tiganya. Jadi kalau orang senang musik, ya dilatih juga olahraganya, itu akan tetap melejit di ininya, karena ya semua potensi terus dikembangkan, walaupun tetap ada fokusnya, misalkan dari matematik ya tetap menjadi matematik, tapi jangan lupakan musiknya juga, belajar musik karena itu kan menghibur, belajar juga bergerak olahraga dan sebagainya. Jadi memang 3 potensi ini harus dikembangkan, hanya beda perlakuan lah. Kita nggak bisa memaksa orang yang hafalannya buruk ya supaya terus menghafal, harus hafal, kan jadi stres ya. Jadi yang hafalan buruk ya udah dia menghafal sebisa dia. Tapi kalau yang jaga olahraga, kita harus latih olahraganya supaya meningkat terus. Tapi jangan melupakan yang lainnya juga harus dilatih. Itu di bayangan saya dulu. Karena anak-anak saya juga udah belum pernah dikhususkan renang, ketika punya uang pernah renang, khusus musik juga ikut. Jadi nggak matematik saja yang saya ajarkan, karena saya yakin akan lebih melejit kalau 3-tiganya ya dilatih sebisanya gitu, tidak menuntut itu. Itu mau pendapat pribadi saya. Bapak nuhun. Jadi adalah terbuka. Saya nggak butek ting. Udah berarti bagus ya, RPP udah masuk. Nanti paling saya cek kalau waktu nanti soft copy-nya kirim. RPP transition CGP dikirimkan kepada PP, diberikan umpan balik, wajib saya juga ngasih umpan balik nanti kalau udah pengen tak sampai Pak kemudian diserahkan kembali apa ke CGP untuk melakukan perbaikan. Penetapan jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran dengan CGP, kapan maunya kita berdasarkan saja, nanti mungkin menentukan P4 kan belum tentukan waktunya atau udah ada yang di jadwal mau Februari. Februari berarti nanti aja kita perkembangan. Sesudah 2.3 nggak bisa nentuin tanggalnya kan dari ini. Jika ada hal-hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui fasilitator, maka perlu dicatat. Tugas saya mencatat ke LMS. Mengisi jurnal pendampingan nanti saya isi. Sekarang lagi gangguannya LMS mengisi daftar hadir kelak. Eta oge kan Pak oge gangguan nu ngangge email belajar ID teh. Iya, tadi di kata survei gimana ya? Jadi garing duluan sedayana. Oh kan apa alasannya? Nuhun di kamar lagi. Jadi menurun ya Nana.
sok pangpayuna wae bapak pendampingan teh. Serius saya berarti mulai jadwal daripada teknisi tapi kita di Bapak teh sibuk Senin teh panginten Surabaya. ya Enjing kesibukan aku udah bade eta arkas bendahara teh ya. hebat ini betul aku sih terpakai Pak atuh Bogor kuliah di mana Bu? di Kupin Bapak. Di Tangerang kawit nama. Nalika Kupin da nikah habis tinggal di Kupin. Sumedang kopi Jatinangor sana Di Jatinangor. bagus Bu terpakai ilmunya diterapkan Paksa Bapak. ada kamu di kopi komputernya non ayo bisa Akurat aku ya kami di Pamulang mau jadi Pamulang mayo. Habis teh di Tangerang mah dugi 4 semester mayo bae eta mah pas di Kupin teh tapi mah pan pai lancar nama menuju Damal dari menuju sekolah mah teu ieu ari damal kapungkur naon sok anu deange aku red sami sareng mayong eta keneh oh berarti diange nya sok kemana teh tara diange Diange industri pisan. mah Excel abi mah waktu teh di bank nama teh dabar naon eta nganggo aku deh anu kangge deposito kan anu sok ngadepositokeun terus kami ngadagu laporanana kangge kas kecilna gini kan iya bang sebagainya bang daerah teh BRI sanes sanes abi mah waktu itu teh Permata di Oh, Permata. Tangerang dari dia mah Langki Permata teh di Garut teh dengan hiji ageung teu aya di ketemu di Permata kangge kas kecil pang-pangna bapak sok diambil teh terus Pak ini hiji abi pertama ya Bu ini yang kahiji kalau yang mengawali Punten wae cita sanes hoyong teu hoyong ningal batur naros-naros ka batur kumaha cita. Sudah waktu yang jongjon aya abina. saya belajar abdi abdi mah karena muntah dari wae Ayo masih buk atuh da benten. karena abdi can merdeka gitu karena ninggal leureus sanes pokoknya juga di ieu teh non pembawa acara kan lantasnya di PP tinggal misalnya sih lalu sana kayak misalnya karena ada wajib ya kebuya kita ngajakan bu sabunani buka ini usaha tapi memang ideal mah kaderisasi kan ya gentasan Kami ningal boresi Pak Aset mencari ke mobil minder dah. Terus sarana ya temu Pak. Latih pisan sama dulu kadang abdi bisa pindah misalnya atas kepala sekolah bu resinya pada kepala sekolah boresi atas ka mana-mana Bapak atas. Makanya aduh menrokol teh. tapi ibu yang hebat luar biasa Jempling we sareng pagian teh jempling. hebat bisa sambil rumah tangga bisa sambil kegiatan membagi waktu bisa Hari teh ngawulang teh kudu Bapak. Bade naon. Bapak tinggal Sekarang